Ini mau mulai loh, Beb. Lah, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita mau mulai dulu aja. Iya, ibu nggak? Ketok nggak? Mbak Risti, lihat di itu, lihat apa jenis kabelku, anu nggak? Elek apa api? Kabelku patutnya dicopot apa enggak kan sampai bisa lihat di situ. Sudah Sudah, 4. sudah. Saya tak tutup ya. Tutup. Ya. Sudah. Sudah. Ini kurang gimana? Kurang apa? Halo teman-teman, terima kasih ya sudah mampir di Facebook saya. Nanti insya Allah jam 2 tepat akan kita mulai sharingnya. Ini persiapan dulu ya, cek dulu ya. Oke. Gimana Mbak Isti? Ayo. Gak usah dilepas. Oh ya, berarti nggak ikut ya? Nggak. Oke, siap. Sabar ya teman-teman, kurang 4 menit lagi. Kayaknya Mbak Isti ya. Tapi aja di anu ya. Aja di apa buka wis ngono ae ben. Wih, HP ini Mas Ruli, Mbak. Nitip wis tak buka sih mau. Kayaknya kurang duduk deh, enggak. Soalnya yang kalau aku nulis anu kalau nulis ini loh ya sampai ke bawah nggak kelihatan. Siapa aja yang datang ya sudah yang hadir. Thank you. Kurang bawah enggak? Sudah? Mbak Risti sudah pas Mbak Risti? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa lihat jam ya. Aku gak pakai jam. Gimana teman-teman? Suara saya sudah jelas? Atau kurang keras lagi? Jangan sampai full ya. Tak lihat dulu. Jangan lupa tag teman-teman kita ya, satu jaringan kita tag untuk menyaksikan live streaming saya. Kurang 2 menit lagi teman-teman, ayo gercep. Nanti sold out loh. Seatnya nanti sold out ya. Kayak kita acara offline kan, seatnya sangat terbatas, apalagi COVID-19 ini sangat-sangat dibatasi. Apa? Udah. Itu lihat itu ya. Iya makanya. Ayo teman-teman, tag yang lain. Segera merapat ke Facebook. Ini dulu. Iya, susah ya. Biasa. Kurang 1 menit lagi. Ayo teman-teman merapat. Halo teman-teman semuanya, maaf ya tidak bisa menyapa satu-satu. Terima kasih, ajak teman-temannya, ajak mitranya untuk segera bergabung di Facebook. Udah mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar? Pasti selalu oke. Alhamdulillah, terima kasih ya untuk seluruh mitra Dep dimanapun Anda berada, dan seluruh pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan live streaming saya. Perkenalkan, nama saya Siti Muawana. Saya dari Ngawi. Untuk kemitraan saya saat ini di PT Duta Elok Persada adalah Double Diamond Distributor. Dan saya berasal dari jaringan Cetar Madura. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan men-sharingkan sesuai dengan pengalaman saya bagaimana caranya mendapatkan member baru atau get newbie sekaligus memberdayakan. Seperti biasa, sebelum sharing saya mulai, marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan dengan lebih baik lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya top seller, saya sudah menjelaskan kenapa saya join di bisnis ini. Karena saya mantan krim pemutih. Jadi karena mantan 4 tahun krim pemutih, wajah saya mengalami masalah. Kemudian saya juga lulusan bidan tapi masih pengangguran. Nah, waktu PSBB bersama Pak Robert, saya juga menceritakan ya perjalanan saya, bahwa ketika saya sudah lulus menjadi bidan, saya langsung mengirimkan lamaran, itu sekitar 50 lamaran di seluruh instansi pemerintah maupun swasta. Tapi dari 50 lamaran itu, alhamdulillah ya, tidak ada yang menerima saya satupun. Nah, dari situlah akhirnya ketika saya menjalankan bisnis ini dalam kondisi masih purjing, saya tetap action, jadi tidak menunggu purjing selesai. Lalu bagaimana cara saya mendapatkan newbie sekaligus memberdayakan, bukan memperdaya? Kita simak ya sharing saya nanti. Nah, yang pertama saya lakukan adalah niat dan yakin. Jadi pertama saya sudah join di bisnis ini, saya niatkan mudah-mudahan lantaran saya join di bisnis PT Duta Elok Persada, saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya niatkan bismillah, mudah-mudahan ya saya melangkah di bisnis ini, saya bisa menjadi orang yang kaya hati, kaya harta, yang mana dari dua hal tersebut saya bisa bermanfaat untuk orang lain, saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Sehingga dengan niat tersebut, ketika saya melakukan action itu, banyak sekali penolakan, banyak sekali cemooh, hinaan, bahkan ada yang bilang lulusan bidan kok jualan sabun. Itu ya saya kecewa, tapi saya tidak patah semangat, karena yang saya ingat, apa yang saya lakukan saat ini tidak sebanding dengan pengorbanan orang tua saya. Nah, kemudian setelah saya menata niat, saya juga berusaha untuk yakin, untuk percaya terhadap kualitas maupun bisnis PT Duta Elok Persada. Karena apa? Karena bagaimana saya bisa meyakinkan customer, saya bisa meyakinkan member kalau dari diri saya aja masih ragu-ragu. Meskipun kalau ngomong enak ya, yakin, tapi bukan berarti kok tidak bisa dipraktekkan. Jadi kita harus belajar setiap hari, kita afirmasi positif. Bismillah, mudah-mudahan hari ini saya closing, mudah-mudahan hari ini saya menemukan member yang sevisi. Nah, itu selalu saya targetkan dalam hati saya, bismillah, semoga hari ini lebih baik. Nah, jadi supaya apa? Supaya ketika saya punya mental yang positif, yakin itu tadi, langkah saya lebih mudah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah memilih member itu yang saya kenal plus domisili.
Meskipun dalam prakteknya saya juga masih dapat member yang luar domisili, tapi saya lebih tekankan untuk mereka-mereka yang saya kenal dan satu domisili. Kenapa? Ya karena saya beranggapan kalau yang saya rekrut ini adalah teman SMA saya, SMP, teman kuliah, atau yang sudah saya kenal, saya dengan mudah bisa menggali kebutuhan mereka. Saya dengan mudah bisa masuk ke dalam keluarga mereka. Nah, seperti itu. Tapi ketika saya menjalankan ini ya, bisnis ini, saya mendapatkan kesulitan juga. Apa kesulitan saya? Jadi ketika saya mau mengajak mitra saya, level 1 saya itu untuk menjalankan bisnis ini, mereka selalu bilang, aku pakai produknya duluan, saya menunggu hasil kamu sukses. Nah, dari situlah akhirnya ya saya tidak patah semangat. Jadi yang mau bubuk cantik silahkan, saya tidak pernah memaksa. Jadi saya terus bergerak, saya terus action. Dan pada akhirnya karena mungkin melihat konsisten saya, komitmen saya di bisnis ini, mereka akhirnya melihatkan status saya, entah itu bukti transfer, entah itu orderan, bonus yang ditransfer. Nah, akhirnya mereka tergiur, dan dari situlah mereka pengen juga ikutan seperti saya. Dan alhamdulillah seiringnya waktu, saat ini sudah ada sekitar 14 leader aktif di level 1 saya. Dan salah satu dari mereka alhamdulillah posisinya juga sudah ada yang double diamond. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga adalah saya selalu upgrade KSA. Jadi saya untuk memperdalam bisnis ini, saya sering belajar dari upline saya, dari grup WA ataupun website ataupun aktivitas yang diadakan. Nah, saat itu ya saya pernah mengadakan acara OPP pertama kali di Ngawi, dan saya posisinya sudah mobile stokis di Ngawi. Ketika Mbak Fitri ya, upline saya itu menjadi pemateri, itu teman-teman membayangkan nggak saya di apa di situ. Jadi ketika OPP perdana, saya itu tidak menjadi pemateri atau MC, justru saya menjadi operator laptop ya. Padahal saya sudah stokis, yang MC-nya itu Mbak Risti. Nah, coba andaikan kalau misal saya tidak keluar dari zona nyaman saya, ya udahlah Mbak Risti aja yang maju, Mbak Risti terus aja. Nah, saya pasti tidak akan pernah mengalami yang namanya perubahan. Dan bahkan ketika saya membimbing atau membina member-member saya, level 1 saya, mereka merasa kecewa atau tidak pantas anak ini menjadi seorang leader. Nah, seperti itu. Akhirnya saya selalu mengupgrade KSA. Sehingga pernah ya, ketika saya bonus masih di bawah 1 juta, saya niat, saya tekad untuk belajar di Wonosobo. Jadi saya pengen paham bonus ketiga, network balance bonus. Karena dari online saya nggak begitu paham, saya nekat belajar ke Wonosobo, naik bis sampai ke Jogja, baru ketemu Mbak Fitri. Nah, dari situlah, dari saya sering upgrade KSA, alhamdulillah akhirnya member-member saya atau level 1 saya itu merasa puas dengan apa yang saya jawab, dengan cara kepemimpinan saya. Nah, untuk upgrade KSA ini sendiri, saya berusaha untuk mempraktekkan. Jadi ilmu yang saya dapat itu langsung saya share. Jadi jangan sampai teman-teman ya, bagi teman-teman kalau upgrade KSA ke sana ke sini, ke Ngawi, ikut acara BS Tulungagung, Bojonegoro dan seterusnya, tapi kalau tidak dipraktekkan itu namanya juga kerugian. Nah, kita sudah habis biaya, tenaga, akomodasi, nggak dipraktekkan ya namanya kerugian. Tapi kalau kita praktekkan dan itu nanti bermanfaat untuk tim kita, itu namanya investasi. Jadi tinggal pilih mau investasi atau mau kerugian. Nah, yang penting apa? Dapat ilmu share. Nah, prakteknya itu loh. Karena banyak sekali ya member-member itu sering ikutan acara kesana kesini, selfie diupload, tapi secara praktek dia tidak pernah menjalankan. Itu yang akhirnya menjadi hambatan bagi mereka untuk menuju ke suksesan. Nah, kemudian yang keempat yang saya lakukan adalah saya tidak pernah menjanjikan hasil besar atau janji muluk. Nah,
Jadi ketika ada member saya ya yang pengen seperti saya, itu dari awal saya selalu menekankan, di bisnis ini saya bukan penentu kesuksesan kamu. Tapi kalau kamu mau berjuang bersama saya, kamu mau nekat di bisnis ini, insya Allah semampu saya, sebisa saya akan saya support. Nah dari situlah akhirnya member-member itu punya mindset bahwa di bisnis ini harus kerja keras, kerja cerdas. Jadi tidak hanya mengandalkan online posting, itu tidak, mereka harus terjun ke lapangan, mereka harus melakukan pembinaan. Jadi saya tidak pernah dari awal kalau mau join dengan saya, nanti kalau kamu join di bisnis ini kamu akan dapat mobil, umroh dan seterusnya, saya tidak pernah mengatakan hal demikian. Tapi ayo sama-sama kita berjuang, seperti itu. Kemudian yang kelima, saya gali strong way-nya. Nah, setelah saya menjaga komunikasi ya dengan teman saya yang itu hanya menyapa, say hello, akhirnya karena di bisnis ini kita saling menjaga komunikasi, itu yang awalnya hanya teman biasa bisa menjadi sahabat. Nah, dari situlah akhirnya saya tahu mereka kan curhat ke saya, kenapa kamu pengen sukses di bisnis ini? Saya pengen membahagiakan kedua orang tua saya pengen menjadi ibu yang terbaik karena saya single parent dan seterusnya, berbagai macam alasan. Dan satu alasan ya dari level 1 saya itu yang membuat saya itu merinding dan sampai saat ini menjadikan pijakan saya untuk terus berjuang di bisnis ini. Satu alasannya karena dia dari kecil itu tidak pernah diasuh oleh ayahnya. Jadi dia diasuh oleh nenek dan ibunya. Loh, ayahnya kemana? Ternyata ayahnya pergi dengan wanita lain atau pelakor. Nah, dari situlah dia juga meskipun sekarang sudah bersuami ya, dan dia juga suaminya setia. Nah, tapi dia selalu bilang ke saya, kamu kan suamimu sudah mapan dan dia setia, kenapa masih menjalankan bisnis ini? Tidak ada yang tahu dengan masa depan saya besok. Mungkin saat ini suami saya masih setia, tapi esok tidak ada yang bisa memastikan. Mungkin saat ini suami masih berkecukupan, tapi besok tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Dari situlah saya ingin membuktikan saya bisa menjadi wanita yang mandiri dan produktif. Dan itu yang menjadi pijakan saya juga. Nah, dari situ ya kita menggali strong way mereka. Jadi ketika mereka down itu saya ingatkan kembali, ayo kamu tujuanmu ingin membahagiakan kedua orang tua, tujuanmu ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, masa baru gitu aja sudah lengah, baru gitu aja sudah putus asa. Nah itu selalu saya ingatkan mereka. Kemudian yang keenam adalah melibatkan. Nah, jadi setiap saya bikin aktivitas entah itu kecil ataupun besar, saya selalu menjapri mereka, saya selalu men-share apa yang mau saya adakan, supaya apa? Supaya mereka juga mau ikutan. Kadang-kadang ada yang alasan nggak ada motor dan seterusnya, itu sampai saya bonceng. Karena dulu belum punya mobil ya, itu saya bonceng. Jadi saya datang lebih awal, saya bonceng supaya dia bisa ikut acara. Nah, dari melibatkan itu harapan saya teman-teman itu juga bisa mempraktekkan apa yang sudah saya lakukan dan bisa dipraktekkan di timnya sendiri. Seperti itu. Nah, di sini di tahap melibatkan pun kita harus benar-benar menjaga emosi kita. Kita harus sabar, harus telaten karena menghadapi berbagai karakter. Jadi saya tuh lebih sering ngelondohi, istilahnya merendah apa yang kamu butuhkan selama batas kewajaran. Itu selalu saya utamakan mereka. Tapi ya pernah juga dulu ketika saya bikin acara ya seperti ini, di grup itu ya, di grup itu sudah ada 15 yang ngelis mau datang di acara home sharing. Tapi ketika hari H ternyata yang datang itu cuma 5 orang. Bahkan belum selesai materi yang saya sampaikan itu tinggal 3 orang. Yang 2 orang sudah pamit izin duluan. Jadi yang awalnya saya tuh excited ya, nanti 15 orang pasti rame, pasti hebring. Ternyata ketika datang 5 orang, dan itu tidak membuat mood saya berubah. Ya sudah, memang rezeki saya 5 orang ini, saya harus men-sharekan sesuai dengan
apa yang sudah saya dapat, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah saya bisa bersifat tegas atau lembut. Nah, jadi tidak semuanya level 1 saya itu saya perlakukan sama. Ada kalanya mereka saya perlakukan dengan tegas, ada kalanya mereka saya perlakukan dengan lembut. Semua itu tergantung dari kondisi dan karakter mereka sendiri. Itu saya pelajari dari mana? Itu saya pelajari dari saya mengikuti training, mengikuti pelatihan. Jadi ketika training di SS di Surabaya ya, saya akhirnya paham bahwa setiap orang itu punya 3 jenis karakter. Yang pertama visual, kemudian yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Misal nih, orang kinestetik itu dia biasanya baperan ya, tidak bisa nasihati dengan keras. Akhirnya saya harus dengan lembut juga, karena kalau saya keras dengan mereka biasanya mereka akan patah. Nah, seperti itu. Jadi saya belajarnya itu juga dari training-training yang saya praktekkan. Nah, untuk bersifat tegas ini juga terjadi pada level 1 saya yang saat ini sudah menjadi mobile stopis Tulungagung. Jadi sedikit cerita ya, dulu Mbak Nuning itu termasuk susah untuk diarahkan awal-awalnya. Karena apa? Karena dia banyak alasan ya. Saya padahal sudah mensupport dia, tapi dia masih banyak alasan. Akhirnya saya tidak mati akal, ya sudah, mungkin saat ini Mbak Nuning belum tergerak hatinya. Kemudian saya berlanjut kepada tim Salatiga. Nah, ketika saya fokus ke tim Salatiga, Mbak Nuning Tulungagung ini japri ke saya, Mak, saya mau aktif, insya Allah habis lahiran sesar ya. Dari situ saya menjawabnya bukan kok alhamdulillah say, akhirnya kamu bertobat, itu tidak. Tapi saya jawabnya tegas juga, terserah kamu mau aktif, kamu mau tidak, itu urusan kamu. Yang butuh itu adalah kamu. Nah, saya seperti saya gitu kan ya ke Mbak Nuning itu. Saya fokus ke Tengawi sama Salatiga. Ternyata dari apa yang saya katakan itu, Mbak Nuning menjadikan itu sebuah cambukan, sebuah motivasi. Dan akhirnya beberapa bulan ya, perkembangan jaringan dan bonusnya itu sangat luar biasa. Terus tiba-tiba Mbak Nuning itu share bonus di angka 4 juta. Padahal dia saat itu belum jadi stokis. Saya kaget, loh, ini bonusmu toh, tak gitu kan? Iya mak, benar kan apa yang saya sampaikan. Nah, jadi dari situ kita bisa ambil pelajaran, kita harus bisa memahami karakter member. Nah, itu ya trik-trik yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi tata niat dan harus yakin. Kemudian yang kedua, orang yang kita kenal. Kemudian yang satu domisili. Yang ketiga adalah upgrade KSA yang dipraktekkan. Dan yang keempat, jangan janji muluk, tapi ayo kita berjuang bersama. Yang kelima, strong way-nya apa, alasan mereka untuk melibatkan. Nah, melibatkan banyak sekali ya, 5M itu dipraktekkan, mulai dari mengajarkan, memperlihatkan, melibatkan, mengamati, dan melepaskan. Itu kuncinya di situ. Nah, kemudian yang terakhir adalah tegas atau lembut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di nominasi Top Star Maker. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.